Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2130401011 dari kelompok 4, akan membahas tentang menggali informasi tentang pemohon. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengantar menggali informasi tentang permohonan pembiayaan. Pengantar informasi tentang permohonan pembiayaan adalah tahap awal dalam proses perbankan yang kritis. Pada tahap ini, bank atau lembaga keuangan syariah harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari calon pemohon pembiayaan untuk menilai kelayakan dan risiko yang terkait. Ada beberapa penjelasan rincian mengenai pengantar menggali informasi tentang permohonan pembiayaan, yaitu: yang pertama, pengumpulan informasi pemohon. Tahap awal dalam permohonan pembiayaan adalah pengumpulan informasi lengkap dari calon pemohon. Ini mencakup data pribadi, informasi keuangan, dan rincian proyek atau persetujuan pembiayaan. Yang kedua, verifikasi identitas. Bank syariah harus memverifikasi identitas pemohon untuk memastikan bahwa mereka adalah individu atau entitas yang sah. Yang ketiga, analisis keuangan. Informasi keuangan pemohon termasuk dalam laporan keuangan harus dianalisis untuk menilai kemampuan pemohon dalam membayar pembiayaan. Yang keempat, tujuan pembiayaan. Bank perlu memahami tujuan penggunaan dana pembiayaan, apakah itu untuk investasi, pembelian properti, modal kerja, atau tujuan lainnya. Yang kelima, penilaian risiko. Selama pengantar ini, bank juga harus menilai risiko yang terkait dengan permohonan pembiayaan. Ini mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko lainnya. Yang keenam, kepatuhan syariah. Penting untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan hukum Islam. Yang ketujuh, kerahasiaan dan etika. Selama proses pengantar, bank harus memperlakukan informasi pemohon dengan kerahasiaan yang tinggi dan berlaku etika yang tepat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fiska. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan poin 2 mengenai 5C. Dalam dunia pembiayaan dikenal prinsip 5C dalam rangka mengenali pemohon calon nasabah, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy. Yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikat atau kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter merupakan faktor yang dominan walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya. Kalau tidak mempunyai iktikat baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Ketika melakukan wawancara dengan calon customer, dalam penilaian karakter perlu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat pada dirinya. Yang kedua, kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon customer. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon customer menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan dan kredit. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Misalnya, jika terjadi kenaikan suku bunga, oleh karena itu komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan dan kredit dari bank hanya sebagai tambahan dan bukan hanya membiayai seluruh modal yang diperlukan. Yang ketiga, capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh customer dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon customer mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
Dan yang keempat, kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan customer sebagai anggunan terhadap pembiayaan dan kredit yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial customer kepada bank. Penilaian terhadap anggunan ini meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Dalam hal ini, kolateral mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pembayaran kredit dan pembiayaan jika nasabah tidak bisa membayar kredit dan pembiayaannya, yaitu dengan menjual kolateral tersebut. Sedangkan fungsi keduanya adalah sebagai akibat dari fungsi yang pertama, yaitu merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan. Dan yang terakhir, condition of economy. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi keadaan perekonomian dan kelancaran perusahaan calon customer. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun informasi eksternal pemohon adalah sumber-sumber informasi di luar pemohon dari berbagai sisi, yaitu A. SID BI atau Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. SDI merupakan suatu sistem pelaporan debitur atau nasabah pembiayaan perbankan kepada Bank Indonesia. Informasi terpenting dari SID adalah pada laporan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang ada pada saat ini sedang dinikmati pemohon. B. DHN, Daftar Hitam Nasional, adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berisikan informasi mengenai pemilik rekening giro di seluruh perbankan di Indonesia yang mengalami blacklist karena adanya tolakan penarikan giro akibat dana yang tersedia tidak cukup. C. Negative list, dalam kebijakan pembiayaan adanya rating sektor usaha yang mana manfaatnya adalah menjadi panduan bagi seorang akun Baik, saya Afrini Putri. Saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu informasi internal pemohon. Informasi internal pemohon adalah informasi yang disampaikan oleh pemohon itu sendiri, baik melalui tertulis, lisan, maupun hasil survei dari seorang account officer. Yang meliputi yaitu satu, data tertulis. Data tertulis adalah seluruh data yang berkaitan dengan pemohon akan digunakan oleh seorang account officer untuk melakukan analisis pembiayaan. Contohnya kita berjualan harian di rumah atau berkeliling, itu akan kita sampaikan nanti kepada seorang officer untuk melakukan lanjutan apakah kita bisa diberikan pembiayaan atau tidaknya. Yang kedua, data dari hasil survei, yaitu kegiatan kunjungan atau sosialisasi ke lokasi usaha pemohon. Contohnya kita lokasi kita jualan di rumah, nanti seorang officer akan melakukan survei di rumah atau melihat lokasi tempat kita berjualan itu. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.